Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat server. Selamat datang kembali di channel Kamar Server. Oke sahabat ya, video kali ini saya akan menjelaskan terkait hardware yang ada di dalam CPU teman-teman. Melanjutkan video dari part 1. Video sebelumnya teman-teman bisa cek. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah sedikit menjelaskan ya tentang hardware yang bernama motherboard itu, papan yang hijau itu teman-teman ya. Saya sedikit menjelaskan terkait motherboard itu apa, dan itu versi saya teman-teman ya, tentang apa yang saya tahu terkait motherboard. Jika teman-teman merasa penjelasan saya kurang atau kurang lengkap atau bagaimana, teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar, atau ada yang salah mohon koreksinya dari teman-teman semua. Oke teman-teman, di sini masih banyak ya hardware yang ada di dalam CPU ini teman-teman ya, dari motherboard, terus di sana juga ada random access memorinya dari RAM, dan juga ada hard drive, hard disk, terus power supply dan lain-lain. Oke sahabat, di video pertama kita sudah sedikit menjelaskan apa yang saya pahami tentang motherboard teman-teman. Nah, untuk yang kali ini saya akan menjelaskan tentang hardware yang satu ini teman-teman, yang sudah saya katakan di video pertama ini teman-teman. Hardware yang bernama power supply teman-teman. Pastinya teman-teman yang sudah pengalaman ya, sudah pengalaman tentang komputer, sudah tidak asing lagi dengan hardware yang namanya power supply teman-teman. Dan saya di sini juga akan menjelaskan sedikit yang saya pahami, yang saya tahu tentang power supply buat teman-teman yang ingin baru mengenal atau ingin baru belajar tentang komputer teman-teman. Apa itu power supply teman-teman? Tentunya power supply adalah hardware teman-teman ya, perangkat keras, bukan software teman-teman. Power supply adalah salah satu hardware, perangkat keras yang tersimpan di dalam CPU teman-teman, dan menjadi salah satu komponen daripada komputer itu sendiri teman-teman. Dan power supply ini termasuk perangkat keras yang berperan penting untuk komputer teman-teman. Sangat-sangat penting teman-teman ya, keberadaan power supply ini pada suatu perangkat komputer ya. Sesuai namanya teman-teman ya, fungsi utama power supply ini yaitu menyuplai tenaga atau tegangan listrik. Artinya power supply sangat penting buat komponen komputer teman-teman ya. Dan power supply komputer ini teman-teman ya juga digunakan sebagai penghantar tegangan listrik pada komponen atau perangkat keras lainnya yang ada di dalam CPU ini, seperti arus listrik yang dibagikan power supply ke setiap komponen komputer seperti hard disk teman-teman ya, motherboard yang merupakan bagian utama dari komputer yang seperti saya jelaskan sedikit di video sebelumnya teman-teman ya, terkait motherboard dan CD-ROM, floppy, cuman nggak ada teman-teman ya. Buat sekarang floppy mungkin nggak dipakai. Kipas, cooler, dan lain-lain teman-teman, komponen yang ada di sini. Dan besar tegangan yang dihasilkan power supply ini teman-teman itu bisa bermacam-macam. Jadi arus listriknya ada yang bertegangan 5 volt hingga 12 volt teman-teman. Dan besaran tegangan arus listrik ini teman-teman ya, yang dihasilkan oleh power supply juga tergantung pada kebutuhan masing-masing komponen teman-teman. Biasanya power supply juga terintegrasi dengan casing ini teman-teman. Dan untuk input supply-nya ini bisa berupa arus bolak-balik teman-teman. Jadi alternating current atau
bisa disebut seperti kita sebut itu namanya AC teman-teman ya, dimana power supply perlu mengubah tegangan AC menjadi arus searah atau yang biasa kita sebut sebagai DC teman-teman, direct current. Oke, jadi singkatnya teman-teman ya, maksud dari power supply ini adalah alat yang berada dalam sebuah casing komputer yang seperti saya katakan teman-teman ya, tidak bisa kita lihat langsung, kita harus membongkar casingnya, dan yang berfungsi mengatur arus listrik lalu membaginya ke setiap komponen teman-teman. Singkatnya seperti itu power supply teman-teman. Nah, sekarang bagaimana jika power supply ini tidak berfungsi secara baik teman-teman? Bisa kita katakan rusak atau error lah. Efeknya, kemungkinan besar komputer tidak bisa menyala karena tidak ada yang menyuplai tegangan listrik ke komponen komputer lainnya teman-teman, seperti motherboard, hard disk, dan komponen lainnya. Untuk fungsi power supply sendiri teman-teman pada komputer adalah sebagai hardware yang memberikan atau menyuplai arus listrik dari bentuk arus listrik berlawanan menjadi arus listrik yang searah. Gampangnya, fungsi dari power supply ini merubah arus listrik AC ke DC gitu teman-teman ya. Dan power supply komputer ini berfungsi untuk memberikan arus listrik DC yang dibutuhkan oleh perangkat keras di dalam komputer teman-teman. Power supply punya beberapa konektor kabel yang masing-masing akan memiliki fungsi yang berbeda-beda tentunya ya teman ya. Dan jenis power supply, untuk secara umum jenis power supply yang biasa kita gunakannya ya teman-teman ya, itu ada dua, yaitu power supply AT dan ATX teman-teman. Biasanya yang paling sering digunakan adalah jenis ATX teman-teman. Saya akan coba jelaskan sedikit teman-teman ya tentang dua jenis power supply ini, yaitu AT dan ATX. Apa power supply AT itu teman-teman? Power supply AT adalah jenis power supply yang bisa dikatakan sudah lama ya teman-teman ya, tapi saat ini bisa dikatakan jenis power supply ini sudah jarang ditemui karena sudah sangat lama teman-teman untuk yang jenis AT ini teman-teman. Sedangkan untuk yang jenis ATX, nah power supply AT adalah jenis power supply yang memiliki tampilan lebih sederhana alias simple teman-teman dibanding ATX. Jenis power supply AT, kabel konektor motherboardnya itu sudah menjadi satu dengan jumlah 20 pin teman-teman. Makanya power supply AT juga dikenal dengan ATX 20 pin. Untuk pemasangannya pun cukup mudah teman-teman ya, mengingat port pada motherboard dengan konektor tidak akan menyatu, namun pemaksaan pada pemasangan juga perlu dihindari. Hal itu bisa menyebabkan risiko teman-teman ya, kerusakan pada port atau konektor gitu. Dan keunggulan jenis power supply ATX ini yaitu pada tombol powernya yang sudah dilengkapi dengan auto shutdown teman-teman. Jika komputer dimatikan maka power supply juga ikut mati teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menekan tombol powernya lagi. Ya, mungkin sedikit yang saya tahu tentang power supply teman-teman ya. Jika ada yang salah atau saya kurang tepat menjelaskan tentang power supply itu apa, teman-teman bisa menjelaskan di kolom komentar atau bisa menambahkan atau bisa mengoreksi teman-teman ya. Itu sedikit penjelasan tentang power supply teman-teman, dan masih banyak komponen lainnya teman-teman ya.
komponen lain yang ada di dalam CPU ini teman-teman, seperti yang saya katakan motherboard, RAM, terus chipset di situ, terus CD-ROM, terus power supply, hard drive, hard disk, yang tentunya saat ini masih banyak yang digunakan teman-teman ya. Dan saya juga akan menjelaskan sedikit teman-teman, akan memberitahu sedikit terkait hard disk ini teman-teman ya. Dan di sini juga saya juga ada hard disk. Nah, tapi ini bukan hard disk pada CPU itu teman-teman ya, karena ini adalah hard disk. Kebetulan saya ada CPU server, jadi di dalam server CPU itu ada beberapa hard disk teman-teman untuk penyimpanan teman-teman ya, penyimpanan data. Dan di sini kapasitasnya 600 GB teman-teman. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang hard disk teman-teman ya. Yang saya tahu, mungkin teman-teman yang belum paham, mungkin teman-teman yang masih bertanya-tanya ya, bagaimana bisa kita menyimpan ratusan atau ribuan file dalam sebuah laptop atau komputer. Ya, semua itu bisa kita lakukan teman-teman ya, berkat adanya hard disk atau hard drive teman-teman ya, atau biasa kita kenal di ilmu komputer itu HDD teman-teman, hard disk. Nah, hard disk ini sendiri diciptakan kurang lebih 50 tahun yang lalu teman-teman ya. Yang saya tahu kurang lebih segitulah. Dan telah digunakan di komputer sejak tahun 1980 ya, 1980-an lah. Nah, apa itu hard disk ya teman-teman? Hard disk ini adalah hardware, tentunya hardware teman-teman, bukan software. Hard disk ini adalah hardware yang biasa digunakan untuk menyimpan data teman-teman di sebuah komputer atau laptop, operating system, software, dan kebanyakan file semua disimpan di hard disk teman-teman. Nah, bagi kita yang menggunakan Windows, mungkin kita familiar dengan sebutan drive C. Kadang kita di komputer atau di laptop ya, teman-teman. Kadang kita di komputer atau laptop, saat kita membuka Windows Explorer teman-teman ya, saat kita membuka file manager, file-file kita di laptop atau komputer, kita biasanya menemukan yang namanya drive C teman-teman. Nah, karena Microsoft Windows secara default memilih drive C itu sebagai partisi utama untuk hard drive komputernya teman-teman. Nah, dan selain itu ada juga drive D atau E yang mewakili satu atau lebih area hard drive. Tapi kadang-kadang kita menggunakan drive D atau E yang 3 partisi ya. Biasanya kadang-kadang kita gunakan drive itu untuk menyimpan data-data teman-teman ya, seperti file-file. Dan sedangkan untuk drive C itu untuk OS teman-teman ya, untuk operating sistemnya. Nah, mungkin itu sedikit yang saya pahami tentang hard disk teman-teman. Dan jenis-jenis hard disk teman-teman ya, jenis-jenis hard disk komputer itu ada berbagai jenis hardware teman-teman ya, yang diproduksi saat ini bergantung dengan jenis komputernya teman-teman. Karena faktor utama yang menentukan karakteristik itu, karakteristik fisik dan teknis hard drive, adalah beberapa banyak ruang yang tersedia di dalam PC teman-teman, kecepatan yang diperlukan untuk mentransfer data, dan jumlah ruang
penyimpanan itu diperlukan. Untuk tipe hard disk sendiri seperti PATA, SATA, dan SCSI teman-teman, adalah 3 jenis hard disk yang paling sering digunakan komputer pada saat ini teman-teman. Baik teman-teman ya, mungkin cuma itu ya, part 2 lanjutan video dari video pertama yang kita menjelaskan tentang hardware yang ada di dalam box CPU ini teman-teman. Mungkin masih ada yang salah, mungkin yang saya jelaskan teman-teman ya, masih ada yang kurang atau kurang tepat. Mohon maaf teman-teman ya, karena kita di sini juga sama-sama belajar tentang ilmu-ilmu komputer teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa ya buat teman-teman ya, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan ditunggu komentarnya teman-teman untuk video saya teman-teman ya. Mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang salah untuk pembahasan daripada komputer ini teman-teman. Terima kasih.